Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan, di malam hari ini kita boleh lagi beribadah di tahun 2021, ibadah perdana kolom 1 sampai kolom 17 Gemim Karisma Buha. Kita mempersiapkan diri kita bersama dengan keluarga kita. Saya jemput kita semua berdiri dan kita melakukan pujian Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Kemerlapan. Gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita melakukan pujian Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kekal, Bapa surgawi, terima kasih Tuhan memanggil lagi kami semua untuk ada dalam persekutuan perdana ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buha di malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan, tetapi juga kami mau merendahkan diri, mengakui dan menyesali setiap dosa dan kesalahan yang masih mewarnai perjalanan kehidupan ini. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan, di setiap perkataan dan perbuatan kami, bahkan pikiran kami. Kami yang mengingkari kehidupan ini dan kami yang tak mampu menyatakan kesaksian iman kami dipakai oleh Tuhan, memberi arti dan memberi makna hari-hari kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkenan layakkan dan kuduskan kami. Ampunkanlah kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Baharuilah kami menurut kehendak-Mu. Dan biarlah kehidupan ini berkenan di hadapan Tuhan.
bahkan menjadi alat di tangan Tuhan. Bermohon kami kepadamu ya Tuhan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus mengaku dosanya di hadapan Allah. Kisah pasal 3 ayat 19 berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita sambut menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud, kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Yakin dan percaya firman-Mu akan selalu memberi kami jawaban dan kepastian. Melangkah dan berjuang bersama dengan Tuhan, melakukan yang terbaik, sehingga kehidupan kami akan selalu berkenan dan kami mampu menghadirkan kehidupan ini penuh makna dan penuh arti bagi semua orang. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu berjalan dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-6. Kita baca mulai ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian bacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, atas perkenanan Tuhan, kita boleh lagi melanjutkan pelayanan kita di tahun yang baru ini, di tahun 2021. Dan kita boleh memulai lagi persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buka di malam hari ini, walaupun masih di rumah kita masing-masing. Ini adalah ibadah perdana di tahun yang baru ini,
Semoga kita semua lebih bersemangat dan selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, semut adalah serangga eusosial. Semut dikenal dengan koloni dan sarang-sarang yang teratur, yang terkadang terdiri dari ribuan semut per koloni. Hewan ini adalah makhluk hidup dengan populasi terpadat di dunia. Salomo melukiskan kehidupan semut melalui tulisannya dalam firman Tuhan, supaya kita dapat belajar hal-hal yang baik dari semut tersebut. Semut adalah binatang yang bergerak 24 jam sehari. Kecepatan berjalan semut 0,5 km per jam. Kecepatan semut jika diukurkan kepada manusia adalah 80 km per jam. Sungguh memperlihatkan kerajinan dari semut yang luar biasa. Fakta ini diangkat oleh Salomo. Salomo meminta kita harus belajar dari semut soal kerajinannya. Sebab kerajinan pasti akan menghasilkan hal-hal yang baik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari semut. Yang pertama, semut adalah binatang yang lemah dan tidak tenar. Namun ia mampu mengangkat beban 10 kali lebih besar dari dirinya. Hal ini memberi gambaran kepada kita bahwa semut tidak pernah patah semangat dalam menghadapi apapun. Semut menganggap musim panas sebagai persiapan menghadapi musim dingin. Dan oleh karena itu, semut-semut mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Ini adalah cara pandang yang penting karena sangat berguna berpikir ke depan dan tidak tinggal diam dengan yang ada sekarang ini. Dan yang kedua, semut adalah binatang yang sangat kecil. Sekali diinjak langsung mati. Tapi Alkitab mengagumi semua karena kerja kerasnya. Kehidupan semut menjadi gambaran sebuah tindakan rajin yang dilakukan oleh kita manusia. Seorang yang rajin menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan dirinya, bukan hanya pada masa kini, namun untuk masa yang akan datang. Kerajinan mendatangkan kecukupan bahkan kelimpahan, tetapi kemalasan mendatangkan kekurangan bahkan kemiskinan. Kemalasan akan menjerat kita dalam kesulitan. Kemalasan akan membawa kita pada kemiskinan. Tuhan sangat membenci orang-orang yang malas karena hanya akan mendatangkan kemiskinan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini adalah perjuangan. Kemalasan adalah sandungan terbesar dalam kita memaknai hidup. Seseorang akan tereliminasi dan menjadi sumber masalah jika bertabiat malas bekerja. Bekerja dan berusaha tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan ketekunan dan keuletan. Pengetahuan penting, namun harus dilengkapi dengan keterampilan. Di masa pandemi ini dibutuhkan mereka yang selalu mau bangkit dan berusaha tanpa henti. Tahun 2021 baru saja dimulai. Kita yang masih bekerja belum terlambat untuk belajar dari semut yang rajin bekerja, mengumpulkan makanannya bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk kemudian. Kita bekerja ada batasnya, ada masa produktif, tetapi juga ada masa pensiun. Karena umur, karena fisik kita, semua ada batasnya. Selagi kita masih bekerja, bekerjalah seperti yang dicontohkan oleh semut, karena pasti ada saatnya orang suka mau kerja, tapi orang sonim boleh bekerja. Kita yang tidak lagi bekerja, apakah karena dirumahkan sehubungan dengan dampak dari pandemi ini? Jangan berhenti berusaha dengan kreativitas dan inovasi kita, ide-ide yang baru dan cara-cara yang baru dapat melihat peluang yang ada sekarang ini. Apapun yang dapat kita kerjakan, kerjakanlah. Apapun yang dapat kita lakukan, lakukanlah. Hal yang kecil
tapi ia punya arti dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau belajar, ketika kita mau berusaha. Bekerja dan berdoalah. Tahun 2021 ini akan selalu menjadi tahun berkat Tuhan buat kita semua yang mau berupaya dan mau berusaha di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, belajar dari semut yang rajin bekerja, belajar dari firman-Mu yang meneguhkan kami, semakin giat lagi dalam tanggung jawab kami, pekerjaan kami yang Tuhan percayakan, tetapi juga pelayanan kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan semuanya itu untuk kami lakukan, dan biarlah kami betul bertanggung jawab apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Yakin dan percaya kami yang berusaha dan berupaya, bekerja keras, tidak ada yang sia-sia, tetapi semua akan membawa hasil yang memberkati kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Biarlah kami selalu memberi dengan sukacita. Berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan bersama di tengah-tengah kerja pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Bersekutu kami di rumah kami masing-masing dalam persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buha. Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami, harapan dan kerinduan kami. Tahun 2021 akan selalu menjadi tahun berkat dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bergantung dan yang selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan menghantar kami dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, menikmati tahun berkat Tuhan ini. Dan pakailah kami sebagai keluarga-keluarga Allah yang diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berdoa kami dalam persekutuan pelayanan, berkati badan pekerja, seluruh perangkat pelayanan yang ada. Kami bergandengan tangan dalam kerja pelayanan ini, bertanggung jawab dan selalu rindu untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati tim multimedia, Tuhan memberkati pegawai gereja Kostor, kami yang boleh bertugas di hari ini, boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berdoa kami bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Juan Palimbunga, orang tua keluarga, Tempo Misa Parauba, Ibu Selvi Paulus Lonteng, Ibu Evelyn Langi, Bapak Romnus Yakobs, Ibu Silvani Raung Lolowang, Adelaide Runtu, Stefan Lumi,
Bapak Daud Iri, Ibu Helena Lahi, Ibu Erna Sarayar, Bapak Ian Rumambi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Ibu Stin Sumompo, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Oma Beatrix Papenta, Bapak Celsius Manumpil, Ibu Agnes Esing Meitulung, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapok Solang, Ibu Magdalena Domits, orang tua dari keluarga Tambaru Dante, orang tua keluarga Prang Lombogia, Ibu Stin Kalesaran, Bapak Hengki Manugan, Ibu Yuslina Katiandago, orang tua dari keluarga Sidete Tawera, Bapak Penatua Johnson Karesung, Pendeta Margareta Kawalo, Ibu Olivia Londa Silangen, Ibu Sulce Weol, orang tua dari keluarga Gagana Weol, Bapak Robert Sumarow, orang tua dari keluarga Worotikan Sumarow, Bapak Robert Posuma, Bapak Sakarias Tambaru, orang tua dari keluarga Tambaru Dante. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan saudara-saudara kami dalam pergumulan sakit, yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya dalam pengobatan dan perawatan yang terus diupayakan, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga Runtuwaro Tololiu dalam duka cita atas meninggalnya ayah dari Ibu Syamas Yoke Tololiu. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan. Kami bergumul dan sepenanggungan bersama dengan keluarga besar Runtuwaro Tololiu dan keluarga Salindeho Liun Sanda. Tuhan menggantikan duka cita keluarga menjadi sukacita iman. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengucap syukur lewat sampul-sampul syukur di hari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, keluarga Manugan Ong, Sarina Bawole, Anita Manopo, keluarga Taksi Hombing, Mandiri Kopereindo, Ibu Yeni Baura, NN, keluarga Rentung Pua, keluarga Darungo Damal, NN Kolom 17, keluarga Moninca Singal, Syana Pinontoan, keluarga Sangadi Kolinu, keluarga Tumeu Lintong, Andre Koago, keluarga Ibu Norca Sigarlaki, dan keluarga Tewu Lumowa. Tuhan memberkati sukacita baik pribadi dan keluarga, dan Tuhan memberkati setiap sampul syukur yang boleh dipersembahkan. Ada berkat Tuhan yang selalu menjadi berkat hidup bagi saudara-saudara kami, baik pribadi dan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami terus menopang dalam doa bagi pemerintah kami, Sulawesi Utara, Kota Manado. Tuhan berkati, bahkan ketika kami berjuang melawan pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan selalu memberi kami kemampuan, kekuatan, sehingga kami selalu patuh dan taat pada protokol kesehatan. Kami dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kuasa Tuhan dinyatakan, kami dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memberkati kami semua dalam persekutuan ini. Tuhan juga yang akan memberkati kami untuk boleh beristirahat di malam hari ini, menikmati berkat Tuhan yang baru di hari yang baru. Inilah kami yang bersyukur dan bermohon dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, saya jemput berdiri dan kita melakukan pujian Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan juru selamat.
Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersaat teduh.